Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang avatar controlling. Menurut Ernest Adam, ini jadi avatar controlling atau pengendalian player ya sebetulnya. Ini berkaitan dengan interaksi player terhadap media input atau peripheral input. Baik itu dalam bentuk keyboard, mouse, atau mungkin joystick. Atau mungkin juga kalau di game VR itu ada namanya handheld ya, handheld VR-nya. Ini beberapa poin dalam mekanik avatar controlling, diantaranya adalah bagaimana cara si avatar atau player kita berjalan, berlari, menyerang. Kemudian interaksi tombolnya ini macam-macam. Baik dari untuk kalau game PC biasanya umumnya itu adalah keyboard sama mouse sama joystick kalau ada. Kemudian kalau mobile itu bisa pakai direction pad yang di pojok kiri bawah atau pakai touch ya untuk game-game casual. Kemudian VR game itu biasanya menggunakan gestur atau handheld. Nah, kita akan coba memetakan mekanik dari game Mario Bros ya. Ini kaitannya dengan avatar controlling. Jadi yang namanya game Mario Bros itu dapat berlari kiri ke kanan dan juga meloncat. Nah, akan tetapi perhatikan ketika kita memencet tombol kanan itu eh, tidak si Mario-nya tidak langsung berlari dengan kecepatan konstan, tapi dia akan melakukan akselerasi. Jadi proses perhitungannya kalau kita anggap kecepatan top speed-nya si Mario ini adalah satu, jadi dia tidak begitu dipencet tombol kanan itu tidak dari 0 langsung ke satu, enggak, tapi dia akan melakukan sebuah akselerasi. Jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3 terus sampai satu. Begitu udah di angka satu dia baru konstan. Jadi ini menariknya adalah game sekelas Mario Bros ternyata sudah juga menempatkan proses avatar controlling ini dengan menggunakan kalkulasi yang sesuai dengan dunia nyata. Jadi orang kalau berlari kan nggak mungkin langsung apa ya dengan kecepatan konstan. Biasanya kita ada kalau bahasa Sunda mengawahan dulu lah, kita ngawahan pelan-pelan gitu baru ada top speednya. Kemudian untuk yang Mario Bros ini ada namanya karena dia side scrolling dan juga dikembangkan dalam sebuah konsol game yang cukup jadul ya, agak apa namanya manajemen memorinya agak sedikit kurang sehingga si screen ini dia akan harus dihancurkan ketika tidak digunakan. Makanya screen akan bergerak dari kiri ke kanan dan screen yang sudah ada di kiri itu akan dihancurkan di dalam memori dan digunakan untuk membangun gambar yang ada di sebelah kanan. Ini hal yang sama berlaku di Zelda karena memang sama-sama dari Nintendo ya. Hanya saja ini perbedaannya kalau tadi si Mario kiri ke kanan karena dia platformer, kalau Zelda itu top down, atas kiri kanan atas bawah. Kemudian yang menarik juga di sini selain masalah pergerakan, Zelda ini memiliki cara perubahan senjata. Jadi karakter bisa mengganti senjatanya dan setiap senjata itu kan memiliki animasi yang berbeda. Makanya Legend of Zelda ini disebut sebagai salah satu game yang revolusioner ya pada masanya karena merupakan game yang pertama bisa satu karakter bisa mengganti berbagai jenis senjata. Kemudian teknik loading dan perpindahan scene-nya sama seperti yang dilakukan oleh Mario Bros. Hanya biasanya bedanya kalau Mario itu hanya kiri ke kanan, kalau ini bisa kiri kanan atas bawah dan setiap kali eh, dia berpindah ke tempat yang lain itu scene yang lain akan dihancurkan. Tapi ketika dia balik lagi, maka scene yang dihancurkan akan dibuat kembali. Nah, ini mungkin secara logika lebih sulit daripada Mario Bros. Karena Mario Bros itu ketika satu scene dihancurkan di sebelah kiri, Mario-nya nggak bisa balik lagi ke kiri. Kalau ini bisa, kiri kanan atas bawah, yang kiri udah dihancurin, balik lagi ke kiri, dibikin lagi. Ini lebih kompleks gamenya. Untuk Mega Man sama, kebetulan ini juga termasuk sudah jenis baru ya, ini udah masuk eranya PlayStation. Dia bisa berlari, berjalan, berlari dan akselerasi. Di sini ada tambahan memang si karakternya bisa berakselerasi, bisa ngedash gitu. Dan si karakternya ini bisa meloncat dua kali. Ini mulai populer di era PlayStation Double Jump. Dan khusus untuk game Mega Man ini, Mega Man-nya bisa berganti armor, berganti senjata. Dan setiap kali dia berganti senjata, maka animasi gerakannya pun akan berubah. Animasi serangannya pun akan berubah. Terus ini ada Counter Strike, ini adalah
merupakan standar dari game 3 dimensi untuk first person shooter, dan mekanisme utama yang digunakan di sini adalah mouse look ya. Mouse look ini artinya adalah Anda bisa melihat 360 derajat situasi dari game dengan hanya menggerakkan mouse tanpa mengklik kiri mouse atau mengklik kanan mouse. Jadi otomatis kita gerakan mouse, dia berputar. Ini nama mekanismenya adalah mouse look untuk FPS. Kebalikan dengan mouse look adalah third person, dengan mekaniknya adalah mouse orbit. Jadi mouse orbit itu artinya Anda bisa melihat sekeliling, tapi fokus utamanya ada pada karakter utama Anda. Jadi Anda menggerakkan mouse untuk melihat daerah sekelilingnya, tapi titik pusatnya tetap berada pada karakter utama. Dan untuk pergerakan atau actionnya masih sama ya. Jadi untuk yang The Witcher ini juga player bisa berlari dan berjalan, kemudian dia juga bisa berganti senjata. Untuk yang mekanik Prince of Persia juga kurang lebih sama juga. Ini bentuknya adalah third person, dan Anda bisa melihat sekeliling dengan mekanisme mouse orbit. Jadi mouse orbit akan menjadi satu mekanisme standar untuk game-game berjenis third person shooter. Baik, untuk latihan teman-teman bisa memulai untuk menganalisis beberapa game yang memiliki jenis-jenis game, diantaranya first person shooter, third person shooter, terus platformer, atau mungkin juga top down shooter, untuk membuat desain kira-kira avatar controlling yang akan dibuat dalam gamenya seperti apa. Nanti silakan berikan juga penjelasan dan kira-kira tingkat kemudahan dan tingkat kesulitan yang kira-kira akan bisa digunakan dalam implementasi gamenya kira-kira akan seperti apa. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.